namanya sorghum atau bahasa Sumbawanya bakso kepal. Jadi ini kami dapatkan di Desa Buah Dalam. Ini sudah dicoba 25 hari di sana. Jadi kalau dari sisi sorghumnya akan dimanfaatkan jadi tepung terigu atau bahan mie. Nah, kami akan rencana memaksimalkan di batangnya nih. Bagi orang sampah, tapi ternyata kandungan gulanya kurang lebih 15%, hampir sama seperti tebu. Jadi ini bisa dijadikan bioetanol, kecap maupun bahan-bahan lain. Jadi Pak Teta siap untuk pengembangannya. Terima kasih. Kita menuju ladang sorghum di Desa Buak Dalam. Pelan-pelan aja, kan jalan. Nah, siap-siap ya. Siap-siap. Nah, di sini. Di sini, Bang. Nggak usah masuk kita, di luar aja di sana. Biar Pak Gubernur aja masuk. Nah. Kalau dia masuk ke apa? Nggak usah masuk kita, biar Pak Gubernur aja. Kan langsung panen pertama. Perdana. Tapi Ini harus gubernur gini-gini. Kadis pertanian. Ini buahnya buat apa? Ini sorghum buahnya ya? Cek. Ini kebetulan ada di Bima nih, kesempatan yang biar bisa memasarkan. Dari Indofood. Cek. yes, Ini udah matang ini. saya nggak kenal. Kita lihat tuh, sorghum. Bunda sih. Ini kayak gini. Kan, iya. Ini nanti buat apa, Pak? Ini itu buat beras, buat tepung. Ada substitusi jagung. Pada saat dulu kelaparan tahun 70-an ini jadi makanan utama dicampur jagung. Tapi dia Tapi kayak jagung ya? rendah gula. Rendah gula ya, untuk diabetes. Diabetes. Nggak ada yang dibuang ini. Jadi ada yang hitam Ada tuh yang ketan. dibuang. Ininya untuk air. Ada ketannya juga gini. Ini bisa dibuat kue. Nah, kalau dia sudah kering, Batangnya itu Kalau di sudah ada jadi ambil sudah ada rasa. bioetanol, kecap. Nah ini kadis pertanian nggak ada program nih sudah. Ada kan? Teman-teman di Bima 300, di 300 sekarang hektar. 300 hektar. Cuman sekarang ini diagendakan untuk di tahun 2021. Jadi nggak ada. Komen. Kamu apa? Dosen? Iya, Pak. Dosen apa? Dosen anak buahnya Pak Haryandi. Lagi pertanian, Pak. Mana Sekarang yang dipotong apanya? Ininya atau bawahnya? Bawahnya ini, Pak. Bawahnya. mana itu? Jadi 2 sampai 3 kali, Pak. Jadi berarti harus panennya atas dong. Bawah. Kadis. Jangan panen ini loh Pak. Sayang nih nanti. Bisa dipanen lagi. Berapa aja ya? Jadi yang kuning aja. Kuning aja. Ini ya? Ya, betul. Pak Kadis pertanian. Pak Kadis. Mungkin ini yang agak besar lah yang bagus kita memilih panen. Kadis yang nggak nanam panen. Iya, yang agak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya? Ya, Terus Pak, Yang besar. Di sini Pak, tuh bisa agak di tengah-tengah. Nah, Kadis peternakan. Terus. Terbaik Pak Kadis ini, semangat betul. Jadi nggak nanam panen. Nara rombo. Nah, No, sebolukat kita di sana. bagus. Tambah lagi Ini Pak. Pak, saya sebagian Pak. Sebagian sama Bapak.
Maaf. Abang, masuk aja ke sana. kelihatan backgroundnya itu pasti Oh iya, background. Iya. Ada fotonya itu. Kakak deh. Tetap siapa? Ibu, ayo Bu sini Bu. Emang Pak Kades? Pak Kades. Saya foto. Yang penting ada yang beli pasti biar difoto. Sini Bu. Tidak ada pasarnya. Yang dari kok jadi foto ini video. Mantap. Ayo. Tanggapannya. Saya belum pernah makan begini. Kalau rasa sih, aja. Mungkin nanti perlu berasnya. Ibu, jangan pegang itu, Ibu pegang ini. Bahaya. Kamera 1, 2. Tapi jangan lagi ya. Saya merasa terheran-heran, kaget baru pertama kali lihat pohon buah sorghum di Kabupaten Sumbawa. Namanya bakso kepal, Bro. Kepal. Bakso kepal. Ternyata kalau kita dengar ceritanya dari Bang Edi ini duitnya nih gede juga nih para Jatongo. Bisa kita alihkan dari jagung ke sorghum. Dan kalau direspon oleh UTS dan dibuat teknologi pengolahan dari sorghum ini, wah bisa dahsyat ini. Jadi industrialisasi jadi wujud nyata di Sumbawa dari sorghum ini. Top lah Bang Edi ini, keren. Oke teman-teman, saat ini kita lagi di ladang sorghum ya. Luar biasa teman-teman. Saat ini saya bersama anak muda hebat, Buak Dalam ya. Beliau ini adalah Direktur BUMDes Desa Buak. Nah, beliau yang menginisiasi sorghum ini untuk bisa ditanam di sini. Nah, seperti apa potensi yang ada? Mari kita dengar dari Direktur BUMDes Desa Buak. Mari Bang. Ya, jadi untuk potensi sorghum sendiri dengan asumsi hasil 7-9 ton per hektar itu bisa meningkatkan pendapatan petani khususnya. Kemudian dari nominasi batang juga ternyata memiliki harga dengan angka 3 juta sampai 5 juta per hektar. 3 juta sampai 5 juta. 5 juta per hektar. Ya, untuk batang. Untuk batang ya? Ya, Itu kalau dijual mentah. mentah. Tapi kalau dijual secara sudah dalam bentuk industrialisasi itu pasti lebih lagi ya. Ya, lebih Ah, lagi. mungkin Pak Dekan. Mari Pak Dekan. Siap. Ya. Jadi kolaborasi yang sangat luar biasa. Beliau ini anak muda hebat yang punya inisiasi untuk membangun ini, menanam ini, dan insya Allah ada dekan kita, dekan muda Universitas Teknologi Sumbawa, dekan Pak Teta ya, yang punya istilah industrialisasi dalam bidang batang ini. Nah, bisa diceritakan kepada pemirsa Raja Tongo teman-teman? Baik, Pada kan? jadi kalau dari tadi kita cek tadi batangnya ini, jadi kandungan gulanya hampir kandungan gulanya ya 15% Brix-nya. Jadi hampir sama dengan gula tebu. Jadi kalau dari sisi kemanfaatan ini kan bisa jadi etanol ya. Etanol bisa jadi etanol untuk kesehatan maupun jadi bioetanol, kemudian Bioetanol, bisa kemudian juga kemungkinan bisa jadi gula aren. bisa jadi gula aren. Gula aren dan juga kecap ya seperti Oke. itu. Jadi turunan-turunannya cukup banyak nih. Jadi selain ini bisa jadi tepung untuk makanan, dan ini juga pregluten istilahnya. Jadi disenangi oleh teman-teman yang diabetes, pengganti nasi. Pengganti nasi. Iya. Solusi cerdas untuk pengganti nasi ya. Anti diabetes. Anti diabetes. Wah, luar Ngeri banget. Oke. Emang tumbuh banget. Terus
potensi untuk apa namanya pendapatan per hektar itu seperti apa? Jadi kalau dari sisi tadi informasi dari Pak Edi ini kan bisa sampai 7 sampai 9 ton ya per 7 hektar. sampai 9 ton per hektar. Per hektar biji. Biji ya? Iya. 1 tonnya berapa? Sekitar 3 juta. 1 tonnya 3 juta. Iya. Kali 7 Iya. 7 atau 9. atau kali 9. Jadi sekitar ya 27 lah. 27 Sekali panen. Sekali itu panen. sekali panen. Dan sekali tanam itu berapa kali panen? Jadi ini 3 kali. jadi modelnya itu beda seperti jagung ya. Jadi kalau kita setelah panen ini dipotong jadi tumbuh tunas lagi. Nggak perlu dibuat Oh, lagi. dialihkan langsung. Ini bukan kaleng-kaleng ini teman-teman. Ini solusi, informasi. Ini solusi cerdas bagi teman-teman. Segera ya nanti kan? dari jagung Ya ke kan? sini. Segera kita itu beralih dari jagung ke sorghum. Kenapa? 1 kali tanam itu potensi penghasilannya itu 3 kali 7 ya. 3 juta kali 7. 3 kali 7 berapa? 21 juta. Dan Kali 3 kali itu panen. hanya dapat ditanam 1 kali tetapi bisa 3 kali panen, teman-teman. 1 kali nanam tapi 3 kali panen. kita petik hasil. Ya. Dan memetik hasilnya itu bukan hanya buahnya ya. Iya, tapi Tetapi batangnya juga ternyata punya produktivitas yang sangat tinggi. kadar gulanya Bisa karena kadar gulanya sangat tinggi bisa menjadi etanol, tinggi. Iya. bioetanol, kemudian bisa juga menjadi kecap, teman-teman. Ini terbaik. Taruhlah 10 kilo per hektar bibitnya, berarti kan dengan asumsi sekarang itu 75 bibitnya, ditambah 35.000 arti 750.000. Kemudian ditambah herbisida. Herbisida ini kan untuk awal ya, untuk sebelum penanaman. Paling habis kalau untuk 1 hektar itu paling sekitar 2 sampai 3 liter. Dikali angkanya sekitar 175.000 kalau setiap hari. Nah, kemudian ditambah lagi pupuk. Kalau pupuk dia minimal pupuk itu kalau 1 hektar kan kalau jagung itu 8 sampai 10 sak. Kalau sorghum cuma masuk 3 sampai 4 sak. Kemudian keunggulan lainnya itu sorghum bisa bertahan di tengah panas lebih tinggi ketimbang jagung. Ya, jagung kalau kondisi lahan seperti ini tidak diairi itu sudah mati, tetapi ini hanya saya airi 3 kali sampai panen. Jadi 1 kali sebulan saya airi sudah bisa. Artinya total berapa biaya produksi itu, berapa biaya yang harus kita keluarkan? Kurang dari 3 juta. Kurang dari 3 juta per hektar. Per hektar. Tetapi hitungannya tadi 1 tahun. 1 tahun 100 juta itu murni keuntungan setelah dikurangi biaya produksi. 100 juta Per tahun. Itu biaya Itu analisa biaya kami. itu cuma 3 juta. Jadi jatuhnya. ini teman-teman 1 tahun itu bersihnya 100 juta. Ya. Gila. 1 hektar tuh bos. 1 Biaya hektar. produksinya cuma 3 juta. Biaya produksi itu kurang lebih paling mahal sudah 5 juta. Ya, benar. Ya, paling mahal sudah 5 juta. Dengan anunya perawatan Dengan perawatan ini dan itu 5 juta. Tetapi dalam 1 tahun teman-teman bisa menghasilkan 100 juta. Ngeri. Dan itu baru dari bijinya saja. belum batangnya. Belum batangnya. Oh, ini harus direspon oleh teknologi kita ini buat pengolahannya pedagang ya. Siap. Jadi kalau batangnya dari teman-teman ini nanti kalau misalnya masuk ke bioetanol dan biofuel misalnya atau mungkin kecap dan gula cair itu bisa aja nanti kan pengolahannya tergantung dari teman-teman UTS. Teknologinya ada di Ya. UTS. Jadi kalau misalnya mampu diciptakan produk baru dari hasil niranya, insya Allah hasilnya lebih tinggi dari angka yang saya sebutkan. Jelas potensinya Ada tuh. kesulitan nggak menanam sorghum di Sumbawa dengan tempat lain misalnya? Tantangannya apa? Tantangannya cuman kita bersaing dengan jagung. Oh, jagung. Ya, karena trendsetter jagung sudah jauh lebih dulu daripada kita. Tetapi dengan asumsi keuntungan kita di atas keuntungan jagung, saya yakin kita bisa survive ke depan. Berarti jaringan pasarnya tuh sudah jelas. Sudah Ke Bima langsung kita ke bawa. Bima yang kerjasama dengan Bogasari. Karena untuk skala kita yang masih dalam bentuk usaha bumdes belum Memungkinkan nggak kalau pabriknya ada di Sumbawa? bisa memungkinkan karena informasi dari Pak Dekan sendiri pihak Seger sudah mulai kontak-kontak minta dibangunkan pabrik. Bisa, Bo. Ya. Jadi insya Allah di Buak ini kita akan ciptakan industrialisasi
bisa jadi pilot project. Pilot project Pak Teta ya. ada Dan PR yang harus dituntaskan oleh Pak Dekan itu adalah bisa menghadirkan teknologi untuk bisa menunjang ya semua hal yang berkaitan dengan sorghum. Kita memimpikan ada roti buak Insya Allah. dari sini. Kebetulan yang sudah ada itu produk dari ada roti UMKM buak. itu tapi sorghumnya masih kan dari dalam bentuk ya, dalam bentuk kue kering. Itu Kue ya, kering ya? kue kering. Bisa ada? Kami Contoh? enggak. Cuman Bisa diambil? di produk UMKM sudah mulai masuk kue kering sorghum. Andi Kue- juga ada izin dari bisa. Kue kering sorghum ya? Dan memang harus kita lahirkan itu kecap boak, kemudian biotanol, biosolar boak ya kan? Kemudian roti boak lah yang bisa dikerjakan. Mekanisme dengan BUMDes seperti apa model skemanya? Masyarakat BUMDes itu petani menyertakan modal untuk kerjasama dalam bentuk antara BUMDes dengan petani adalah petani BUMDes yang menjamin bibit. Kalau untuk yang lainnya tanggung petani. Nanti kami persiapkan bibit. Jadi BUMDes itu menyiapkan pasarnya. pasar dan itu, bibit. kemudian bibit ya terbaik. Ya, Jadi lahannya lahan petani. lahannya lahan petani, kemudian biayanya biaya petani. Biaya petani. Cuman kami dalam Terus nanti hasilnya kalau untuk hasilnya kan murni keuntungan petani kan, karena beliau yang punya lahan, punya biaya. Yang BUMDesnya Porsi BUMDesnya nanti dari keuntungan kerjaan. dari yang paling hama yang kita khawatirkan ini hama ini. Hamanya apa? Kalau untuk hama sendiri di wilayah 5 itu tidak disukai oleh babi. Di wilayah Jawa tidak disukai oleh monyet. Di wilayah kami belum ada, karena mungkin lahan bengkot belum ada yang mengenak ke babi maupun Ke monyet ya? monyet ya. Cuman tantangan kami itu adalah burung. Karena buahnya di atas sama dengan tadi, otomatis burung. Berarti hama yang paling real itu adalah burung. Bagaimana kalau dengan sapi? Kalau sapi kalau lepas ya pasti dimakan. Oh gitu ya? Sapi ruminansia kan, jadi dia pemakan selama hijau pasti Hijau dimakan. pasti dimakan. Kalau bukan Berarti ini bisa jadi pilot projectnya Pak Teta di sini ya. Ya. Bisa laboratoriumnya Pak Teta. Lebih tinggi rumput daripada sorghum itu nggak masalah. Nggak masalah. Karena dia masih dari kingdom rumput juga. Berarti intinya banyak kemudahan kayaknya. Ya. Banyak kemudahan untuk sorghum. Cuman tidak disarankan semprot pakai kelaris. Karena kelaris itu kan herbisida rumput. Pernah disemprot pakai organik nggak? Nggak. Kalau organik ya, cuman ada teman kemarin coba pakai kelaris untuk membersihkan rumput, ternyata ininya lagi satu kingdom sama rumput. Jadi kalau misalnya kena herbisida untuk rumput, dia pasti akan bermasalah. Batangnya, ya. buahnya. cuma kalau intinya Pak ini sekarang kalau masalah manfaat bagi kepentingan masyarakat, peningkatan sejahtera masyarakat sudah meninggalkan tanaman yang lain. Cuma kita langkah-langkah kita ambil sekarang untuk merubah pola pikir masyarakat dari petani jagung menjadi petani sorghum. Ini yang tidak mudah Pak. Ini tidak mudah. Kalau ini apalagi sekarang sudah dibantu oleh UTS dengan pasca panennya. Karena untuk hasil panennya tidak ada kerjasama dengan Bima kemarin. Nah, untuk kerjasama dengan UTS, saya sarankan untuk BUMDesnya langsung. Saya sebagai pemerintah desa dengan penuh. Kalau saya BUMDes nanti yang kerjasama dengan UTS, nanti keterlibatan BUMDesnya nggak mungkin dia akan mengintervensi saya. Jadi kalau BUMDes, nanti saya bisa membantu dengan modal dari dana desa. Saya dapat mengumpulkan masyarakat, sosialisasikan tentang asas manfaat dengan jenis tanaman yang lain. Itu yang langkah-langkah kita ambil. Jadi untuk asas manfaat sekarang sudah jelas ini. Jauh. Yang mana itu? Meningkatkan jenis tanaman lain. Nanti untuk peningkatan Mana coba lihat? masyarakatnya. Jadi BUMDes juga harapan saya ke depannya dia ini bisa menampung
investasi hasil panen ini sebelum Kok begitu dia? pengepul, Kenapa termasuk keluar? pengepul yang di Bima karena dia kerjasama dengan Bogasari. Jadi termasuk pengepul dia pasarnya. Yang ini nanti Upaya kita kan kalau kerjasama dengan jangan di dengan back. BDS ini dari pasca panennya ini batangnya ini yang membahayakan jauh lebih besar. Ya, banyak jenis lah dari orang-orang UTS yang paham itu. Siap. Jadi saya terlibat pemerintah desa di sini memberi dorongan kepada BUMDes ini, memberi modal. Mungkin sekarang karena BUMDes ini baru bergerak sejak saya dilantik kemarin April. Masuk. Ya, baru 4 bulan saya menjadi kepala desa. Tunggu tinggal 1 detik, oke mulai. Jadi saya mutasi di kecamatan, koordinator kecamatan. Tunggu mah. Ya kena masuk ke desa lain menjadi pejabat kepala desa. Masuk. Juga kepala desa di luar desa Boak. Ya kenapa saya nggak pulang aja ke kampung jadi Ya kepala desa. tunggu semuanya masuk Jadi dulu. saya masuk ke sini kemarin Tinggal tanpa 1 orang. banyak ini alhamdulillah saya juga meninggalkan yang lain. Nah termasuk kemarin BUMDes nih termasuk pengadaan jenis kemarin timbangan digital, mesin padi, penggiling padi untuk pesanan mereka karena ada peluang-peluang mereka. Berarti Pak Kades ini mensupport secara penuh ya BUMDes. Upaya saya ke depan itu memang BUMDes yang harus jadi apa namanya yang menggerakkan ekonomi. Itu apa saya nanti paling tidak sudah sekarang perjuangan kami ini nanti bisa dibuat sama Pak Bupati, Pak Gubernur akan datang supaya kami ada dibantu lah bentuk-bentuk apa saja, bukan berupa materi tapi ilmu apa sih pembekalan kepada BUMDes masyarakat. Cuma saya ingin sekarang itu kebersamaan kita untuk merubah pola pikir masyarakat jadi tanam jagung. Nanti pemerintah nggak usah lagi buat kaitan dengan jagung Pak, karena dampaknya bagi lingkungan sangat jelek sekali. Sekarang erosi itu akibat jagung ini kan tidak bisa menahan humus tanah Pak di Kemiringan. Sementara sekarang yang nanam jagung dan Kemiringan dampaknya kan di kota, bahkan di desa-desa itu ya, kalau ada di contoh Boak sekarang di atas sana kan habis. Sekarang arah airnya ke dalam pemukiman Boak kan hancur-hancuran. Setiap begitu hujan itu Tunggu sampai full 100. Hujan kecil langsung dah longsor, langsung dah banjir. Karena nggak ada penahannya, kena dampak dari jagung ini. Jadi kalau sorghum ini Pak, kena akarnya ada beda. Ini setengah akar rumput, walaupun ada setengah akar rumput. Jadi dia bisa memegang tanah. Sementara jagung itu kan dia akaran walaupun jenis serabut, tapi kan dia jarang akarnya. Dia nancap ke dalam, jadi dia bisa nahan tanah. Apa target untuk BUMDesnya Pak Kades? Maksudnya pola ukur desa maju ini kan dilihat dari BUMDesnya kan? Ya. Nanti target Pak Kades untuk BUMDes itu apa? Kalau saya misalnya untuk capaian saya terhadap BUMDes ini, saya nggak akan berpatokan pada desa-desa lain. Saya akan memajukan BUMDes menjadi contoh bagi desa lain. Jadi apapun upaya saya, upaya BUMDes itu maka kami minta kerjasama dengan UTS supaya kami ada nilai lebih dari orang lain. Itu nanti desa-desa lain datanglah ke Boak. datang ke Boak melihat tanaman yang luar untuk biasa studi ini banding, untuk studi banding ke Boak ini, ke BUMDes Boak. Itu harapan saya. Kalau bisa ini Kades Tomo bisa datang ke sini. Betul. Ya itu harapan saya, bahkan yang dari luar datang ke sini. Nanti di sini kan kebetulan dari UTS-nya ada, maka UTS-nya bisa terangkat di sini, desa Boaknya bisa terangkat, nanti pendapatan masyarakatnya meningkat. Kan itu harapan kita Pak. Tadi adalah peninggalan kita sebagai kepala desa. Betul. Tadi kan ada kerjasama antara BUMDes dan petani ya. Ya ini itu makanya BUMDes saya tidak sarankan untuk menyewa lahan petani. Tapi BUMDes mereka kerjasama dengan petani memberi bantuan jenis bibit atau pupuk apa yang menjadi kebutuhan. Dan pasarnya BUMDes yang pasarkan, karena itulah sudah ada kerjasama untuk pasar. Jadi untuk hasil panennya sudah ada pasarnya. Sekarang kita minta kerjasama ke UTS untuk pasca panennya. Nanti supaya ada manfaatnya dari pasca panennya. Inilah nilai lebih. Ini sudah berapa lama ini berjalan nih Pak Kades? Ini baru pertama. Ini panen perdana ini Pak. Ini panen perdana ya? Termasuk dari upaya dari pengurus BUMDes ini.
jalan-jalan. Inilah hasil yang pengalaman yang dia lihat di luar, dia bawa ke sini. Alhamdulillah hari ini termasuk punya peluang. Inilah yang kita ini yang modifikasi ini yang kita genjot sekarang. Jadi sudah asas manfaatnya jelas, dampaknya terhadap lingkungan agak bagus timbang jagung. Maka saya akan dorong penuh. Kebetulan mudah-mudahan COVID ini tidak ada tahun depan. Maka mungkin dana-dana desa itu saya kumpulkan di BUMDes. Bahkan sudah lahannya waktu Bapak masuk itu di lapangan, saya ingin bikin kantornya di situ, mungkin gudang di situ, tempat promosinya di situ. Nah lahan itu kan lebih 1 hektar. Jadi saya bikin taman ini dia bisa kelola. Jadi BUMDes yang jadi ujung tombak nanti untuk penggerak pembangunan pendapatan masyarakat yang ada di sini. Itu harapan saya ke depan. Luar biasa. Jadi konsepnya itu sangat sederhana ya. Jadi konsepnya itu BUMDes bekerja sama dengan masyarakat, ya kan, bukan menyewa lahan masyarakat, tetapi masyarakat difasilitasi dari bibit, kemudian pasar, pupuk, obat-obatan difasilitasi oleh BUMDes, ya kan, sehingga masyarakat itu merasa memiliki tentang lahan ini, tentang tanaman ini itu luar biasa. Dan mimpi kita akan tercipta industrialisasi di desa Boak ini. Dan mimpi kita produk sederhana itu ada roti Boak yang go internasional yang tercipta lahir dari anak-anak muda desa Boak. Dari sorghum desa Boak ini asli terbaik. Terima kasih Pak Kadai. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, apa yang menjadi mimpi dari Pak Direktur BUMDesnya, Direktur kita bersama, Direktur Masyarakat Boak bisa menjadi kenyataan. Ya, terciptanya industrialisasi di desa Boak ini. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe my channel Raja Tongo ya.